Pemirsa, kita langsung saja ke Mbak Ning ini. Mbak Ning, banyak mungkin orang yang senasib seperti Anda seperti itu ya. Dua penelpon tadi juga sepertinya memberikan pengalaman yang sama kepada Anda gitu. Berapa jumlah orang yang senasib seperti Anda begini, yang sebetulnya bukan terlibat anggotanya, tetapi karena orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya? Perkiraan Anda ini ya? Iya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul. Sudah punya 2 hak. Berarti 20 jutaan mencapai begitu ya. 20 jutaan. Ya. Sebab analisa minggu lalu semalam juga menyebutkan mungkin sekitar 20 jutaan. Iya, betul. Betul ya. Betul. Dan dengan potensi sebanyak itu, apa yang Anda akan harapkan? Apakah benar tuduhan dari beberapa media hari ini menulis atau juga menyampaikan bahwa Anda berminat untuk membentuk partai yang berpaham komunis? Kayaknya kalau mau membuat partai yang berpaham komunis tidak, Mas ya. Cuman saya tadi dengan wawancara beberapa wartawan di acara launching buku itu, saya katakan bahwa apakah Mbak Ning setuju dengan pencabutan tetap MPR dulu? Iya, saya sebagai seorang demokrat itu harus menghargai semua pendapat orang, termasuk juga ideologi atau paham orang. Kalau tadi istilah Gus Dur bahwa institusi itu bisa dipasung, diruntuhkan atau dihapuskan, tapi ideologi nggak bisa, paham itu nggak bisa. Tidak bisa dipasung. Iya, tidak bisa. Dan apalagi kita sebagai rakyat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, artinya menghormati semua keragaman, itu harus tetap ada. Jadi saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja, kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat, itu tergantung rakyat yang menilai apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini masih laku atau tidak gitu kan. Anda akan melakukan itu apa tidak tuh kira-kira? Saya menghargai kalau itu ada, tapi kalau saya untuk ke sana membuat partai, wah sekarang apa kan ada peraturan kalau ada bikin partai harus duitnya banyak ya. Duit dari mana ini kalau mau bikin partai gitu. Ya artinya belumlah ke arah sana. Paling tidak saya tetap mengusul bahwa TAP MPR saja dicabut supaya misalnya ada pembubaran satu partai politik itu kan harus didasari dengan undang-undang, bukan seperti waktu itu tahun 65 main hantam aja, main bubarin, dan yang membubarkan itu biasanya kan anggotanya sendiri. Gitu. Oh ya, tapi kan waktu itu karena dianggap mengancam kepentingan nasional pada waktu itu ya. Itu kan black propagandanya Orde Baru saja karena ada kudeta ya. Mengancam dalam hal yang mengancam yang mana gitu kan. Kudeta itu menurut Anda seperti apa dalam catatan sejarah Anda itu? Ya setahu saya ya, karena waktu itu kekuasaan yang mau berkuasa Orde Baru waktu itu ingin menjatuhkan kekuatan Soekarno, karena waktu itu PKI lah partai yang terbesar, itu dihantam dulu supaya gampang untuk menggulingkan Soekarno. Itu kan satu kudeta, dan Bung Karno tidak pernah memerintahkan kepada Soeharto untuk menghabisi PKI dan membubarkan PKI, tidak pernah, dan itu tidak ada dalam undang-undang untuk membubarkan PKI hingga sampai sekarang. Dan tidak terbukti juga, tidak ada juga yang mau mengadili atau sampai maju ke pengadilan membuktikan PKI itu bersalah. Sampai sekarang tidak pernah saya dengar itu. Hanya tetap yang digaung-gaungkan seolah-olah ini momok besar. Dan ini kan harus kita luruskan sejarah ini supaya tidak ada lagi rasa dendam, sakit hati. Ya tadi kalau yang ikut interaktif kita tadi 2 orang itu hanya baru sebagian kecil juga di antara saudara-saudara senasib dengan saya. Oh begitu. Pak Sifri, nampaknya akan semacam ada nuansa baru begitu ya. Menurut Anda apakah masih laku paham-paham seperti itu di Indonesia? Kalau paham ideologi, kita berbicara soal konteks ya. Konteks. Katakanlah itu mau PKI, katakanlah mau dihidupkan kembali dengan peta politik dingin sudah tidak ada. Padahal itu dulu itu semacam perang dingin antara Barat dan Timur, dan itu mereka jualan mereka ini. Pada saat sekarang itu tidak ada lagi. Justru yang sekarang, justru yang paling menjadi acuan kita sekarang itu bagaimana menghadapi situasi global seperti itu. Kapitalisme kan bermain sekarang. Dalam situasi seperti itu tidak ada cara lain kecuali kita mendukung apa yang disebut sosialisme yang lebih pada pemberian pada rakyat ya. Kalau dulu memang kalau kita kembali ke Soekarno, dia kan menggabungkan nasionalisme, agama dan komunisme. Sebetulnya itu pendekatan yang sangat toleran dan sangat
keseimbangan di situ. Dan kalau kita bicara soal ideologi komunis, itu sama saja kita bicara dengan trauma-trauma pada saat lalu di mana negara kita menjadi ancaman. Artinya memang Anda juga sependapat kalau komunis itu sudah tidak berhasil. Sudah gagal dia. Gagal dia mensejahterakan rakyat begitu ya. Dalam membawa keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan itu sendiri. Dengan contoh beberapa negara yang telah itu komunis jatuh, di Uni Soviet jatuh, dan sekarang ada beberapa negara baru yang coba mencari sosialisme gaya-gaya itu, tapi tetap pada acuan pada dialektis materialis itu. Lalu yang kedua yang saya lihat, kalau kita bicara soal demokrasi dalam arti benar, partai komunis itu bisa hidup. Kita hidup dengan baik ya. Itu tapi kalau demokrasi berjalan baik, seperti negara-negara barat, demokrasi berjalan baik dan komunis berjalan, dan itu pilihan. Ini wacana, dia mau pilih A atau B. Tapi di negara kita yang demokrasinya masih diperjuangkan untuk ke sana, maka trauma masa lalu itu menjadi acuan. Dan terjadi perseteruan internal pada saat kita, katakanlah partai yang berbasis komunis itu digerakkan, itu dia menjadi hantaman oleh orang-orang yang masih trauma dengan masa lalunya. Akhirnya dia tidak akan berkembang dengan baik. Persis. Itu. Lalu yang kelihatannya, ya saya setuju dengan Mbak Ning ya, kalau untuk partai-partai apapun bentuknya, itu hanya menambah wacana. Selama demokrasi itu berjalan dengan betul ya. Tapi selama demokrasi tidak berjalan betul, tetap dia menjadi acuan yang baik. Nanti kita akan lanjutkan. Baik pemirsa, kita akan ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.